Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana, NPM 19751054 dari D3 Agribisnis semester 5B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor, mata kuliah perdagangan internasional. Metode pembayaran ekspor. Yang pertama ada advance payment. Yang kedua ada letter of credit. Yang ketiga ada open account, dan yang keempat ada consignment atau konsinyasi. Letter of credit atau LC. Tujuan penggunaan letter of credit adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Selanjutnya yaitu fungsi dari letter of credit. Yang pertama, merupakan suatu perjanjian bank dalam transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya, LC yang dikirimkan dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk yang pertama surat atau mail LC, yang kedua telex atau kabel LC, yang ketiga SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Keuntungan menggunakan letter of credit. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Selanjutnya yaitu kelemahan menggunakan LC. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Dan yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Selanjutnya yaitu pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit yaitu: yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah revocable, irrevocable atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIV, dan sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang kesembilan, nama pelabuhan pembuatan dan pelabuhan tujuan. Yang kesepuluh, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11. Pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. 12. Tanggal pengapalan terakhir atau last shipment. 13. Tanggal jatuh tempo LC. 14. Jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. 15. Apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel atau SWIFT. Yang ke-16. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia.
Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam LC, yaitu terlibat secara langsung. Yang pertama ada pembeli atau importir, yang kedua penjual atau eksportir, yang ketiga bank pembuka atau penerbit LC, yang keempat bank penerus LC, yang kelima bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, yang keenam bank pembayar, yang ketujuh bank yang menegosiasi, dan yang kedelapan bank yang diminta menggantikan pembayaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC tidak terlibat secara langsung. Yang pertama ada perusahaan atau maskapai, yang kedua bea dan cukai atau pabean, yang ketiga perusahaan asuransi, yang keempat badan-badan pemeriksaan, dan yang kelima badan-badan penelitian lainnya. Tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Yang pertama, authentic LC. Yang kedua, applicant. Yang ketiga, issuing bank. Yang keempat, date of issued. Yang kelima, date and place of expire. Yang keenam, transferable credit. Yang ketujuh, confirmation. Yang kedelapan, amount. 9, availability. 10, draft. 11, partial shipment and transshipment. 12, insurance. 13, transport detail. 14, description of goods. 15, trade term. Dan 16, presentation period. Dokumen utama dalam LC. Yang pertama ada draft, kedua commercial invoice, ketiga bill of loading, yang keempat packing list, dan yang kelima policy asuransi. Demikian tadi penjelasan mengenai metode pembayaran ekspor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.